Halo, selamat siang. Salam Pancasila, salam sejahtera, salam sehat, salam pertanian. Di sini kita berkesempatan untuk mengeksplorasi UPA Taman Agroteknologi yang tepat berada di Universitas Jember. Teman-teman pasti penasaran kan? Apa sih yang ada di dalam taman ini? Tidak perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita gaskan. Baik teman-teman, kita sudah sampai di dalam Taman Agroteknopark. Tapi saya merasa kesepian nih. Tak panggil dulu teman-teman ya, teman-temanku ini ya. Ayo teman-teman, masuk. Halo Jane. Wes. Ini teman-teman saya, biar di sini kita tidak kesepian. Nah. Perkenalkan, nama saya Jainestio Fodikaryahanda dari Fakultas Pertanian Prodi Agroteknologi dengan NIM akhir 1090. Nama saya Iban Fadi Anugrah dari Fakultas Pertanian Program Studi Agroteknologi dengan NIM 1058. Oke, baik teman-teman. Nama saya Safarudin Firmansah dari Fakultas Pertanian Prodi Agroteknologi dengan NIM akhir 1085. Dan selanjutnya silahkan untuk menunjukkan diri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dinda Jahningrum dengan NIM akhir 1040 dari Program Studi Ilmu Tanah. Perkenalkan, nama saya Raffi Ahmad Hidayatullah dengan NIM akhir 1091 dari Prodi Agroteknologi. Perkenalkan, nama saya Wildan Andrian Nur Ahmad dengan NIM akhir 1118 dari Prodi Agroteknologi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafidillah dengan NIM 25151050117 dengan Prodi Agroteknologi. Sini kita udah perkenalan ya, langsung saja kita ke videonya. Nah, ini kita udah di dalam Agroteknologi. Bisa lihat teman-teman, banyak banget anak-anak kecil. Ayo disapa yuk. Halo adik-adik. Halo dek. Dan sini di dalamnya tuh nggak cuma sekedar taman biasa ya teman-teman. Ini adalah bisa kita lihat greenhouse dari tanaman hortikultura. Seperti ada apa di situ? Oh, ada pembenihan apa namanya cabai dan juga makanan-makanan lainnya. Terus itu ada jagung juga. Itu ada jambu justru teman-teman. Ternyata buah-buahan juga ada. Kedelai. Di sini ada taman yang bisa bermain buat rekreasi seperti adik-adik kita ini ya. Selanjutnya ini banyak banget yang bisa dieksplorasi di tempat ini ternyata. Nah, ini kita lanjut lagi ya ke belakang. Dan kita menemukan ini ternyata greenhouse. Apa sih namanya nih? Hidroponik. Ini boleh masuk nggak sih? Atau enggak kita lihat dari luar dulu ya sekalian menunggu petugas ya. Jadi di sini ada tanaman kangkung. Selanjutnya itu apa? Selada nggak sih? Pak Coy lebih tepatnya. Atau kita coba masuk aja teman-teman. Gimana? Setuju nggak? Setuju. Ayo masuk yuk. Langsung saja kita masuk. Itu ada suatu terobosan ternyata ya di sini. Jadi ini pertanian nggak cuma di tanah teman-teman. Bisa kita melakukan lewat hidroponik atau pertanian yang di air dengan sistem seperti ini. Bisa ditunjukkan kameramen? Nah, ini Pak Coy. Jadi ini di bawahnya itu bukan tanah, air. Air teman-teman yang dialiri aliran. Nah, inilah kurang lebih kayak gini stok airnya. Ini warna merah ini dicaburi ini gak sih? Apa? Pupuk-pupuk cair. Nah, teman-teman bisa lihat semuanya di sini ada kangkung. Terus ada tanaman-tanaman sayuran lainnya. Di situ juga ada selada air. Nanti kalau kita sudah menemukan petugasnya mungkin bisa kita wawancarai untuk kedepannya. Ada satu anomali, ada kucing ternyata di situ. Lucu sekali ya ternyata di pertanian ini kucing adalah salah satu makhluk yang bisa
hidup di dalamnya. Nah, kurang lebih seperti inilah teman-teman. Jadi ini air dari bawah dipompa ke atas. Nah, air yang udah dipompa selanjutnya bisa didistribusikan melalui pipa-pipa ini untuk nantinya menyuplai tanaman-tanaman ini lebih tepatnya sebagai media untuk nutrisi. Untuk media tanamnya ini ada semacam spons apa ya ini? Ya, nanti kita tanyakan petugasnya untuk lebih tepatnya bagaimana. Ada pakcoy, ada kangkung. Hijau-hijau ya, tapi masih kecil kangkungnya. Mungkin kalau nanti ada kesempatan di lain waktu, di masa panen kita bisa kesini lagi. Oke, ada keseruan apa lagi selanjutnya? Tetap lanjut sampai video ini berakhir. Baik teman-teman semua, saya saat ini sedang berada di salah satu tempat pengelolaan limbah organik yang ada di Agroteknopark. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ada salah satu contoh sampah-sampah yang telah diolah. Adapun untuk selanjutnya, mari kita tanyakan kepada narasumber ya teman-teman. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak? Nama saya Fauzi, ini nama Mbak Ati. Oh, Mbak Ati. Iya. Dari Mbak Ati dan juga Pak Fauzi mungkin bisa dijelaskan terkait sistem tata kelola sampah di sini dan juga bentuk pemanfaatannya. Oh, kalau di sini sistem tata kelolanya itu kita itu kan ada yang di UNED sendiri ya, itu ada yang namanya tim penghijauan. Nah, tim penghijauan itu biasanya mengirim daun yang ada di seluruh UNED itu ke sini. Jadi kita itu menampung semua daun. Jadi yang daun yang ada di sini. Tapi daunnya itu ya sudah gugur ya, Mas. Jadi bukan daun hijau, beda. Nah, setelah itu daunnya itu nanti kita proses menjadi kompos. Nah, prosesnya itu kita pakai fermentasi. Fermentasi itu proses pembusukan. Jadi daunnya itu dibusukkan dulu. Nah, selain daun biasanya kita juga memanfaatkan kohe atau kotoran hewan. Itu. Selain itu ada juga yang namanya bakteri pengurai. Nah, bakteri pengurainya kita itu bikin sendiri. Jadi semua bahan yang ada di sini semuanya kita kelola sendiri. Gitu. Berarti ini dari UNED untuk UNED gitu ya? Ya, dari UNED untuk UNED. Mungkin bisa dijelaskan terkait bagaimana sistemnya untuk membuat bakteri tadi maupun atau enggak cara kerjanya aja, Ibu? Oh gitu. Iya. Jadi kalau untuk proses pengolahan komposnya dulu ya. Iya. Jadi komposnya itu daun yang jatuh ya, yang gugur kita kumpulkan. Biasanya kita pilah dulu. Kadang kan kalau kita nyapu masih ada sampah plastik dan sebagainya. Nah, sebelum kita masukkan ke dalam kotak yang kayak gini, yang kotak-kotak, itu kita pilah dulu antara daun, terus batang kayu yang besar, karena itu kan sulit untuk difermentasi. Jadi kita pilah, setelah itu nanti dimasukkan ke dalam kotak fermentasi. Itu biasanya kita bikin perbandingan antara daun sama si pupuk kandangnya. Biasanya tuh kita bikin lapisan. Kenapa kita bikin lapisan? Karena itu mempermudah untuk kita fermentasi. Nah, setelah biasanya sih itu dalam satu kotaknya itu butuh sekitar 6 lapis. Jadi daun, pupuk kandang, daun, pupuk kandang. Nah, setelah selesai, nanti kita siram sama bakteri pengurai. Bakteri pengurainya atau si fermentasinya itu biasanya itu butuh dalam satu kotaknya itu sekitar 2.500 mili. 2,5 liter ya berarti? 2,5 liter. Per biasanya tuh airnya itu kita pakai 8, yang gembor 8 liter itu Mas, kalikan 4, biasanya gitu. Nah, setelah itu nanti kita diamkan selama prosesnya itu, kalau di sini kita 3 bulan karena kita dari daun mentah. Sebenarnya bisa mempercepat fermentasinya itu biasanya kita pakai daun yang setengah matang, atau nanti daunnya yang masih itu kita cacah, kita perkecil lagi, itu bisa mempercepat karena kita emang waktunya juga nggak ada, jadinya kita pakainya yang daun mentah. Jadi waktunya 3 bulan. Setelah 3 bulan nanti dikeluarkan kayak gini. Ini hasil yang sudah jadi. Ini berarti sudah jadi ya? Ini sudah jadi karena kita prosesnya dijual belikan. Kalau gini kan kayak kurang pantas karena masih ada daun yang masih ada kayak plastik, batang, batu. Makanya kita cacah lagi. Jadi pakai mesin ini. Oh, berarti memakai mesin ini untuk pencacahannya lebih lanjut. Dicacah lagi, dihaluskan lagi. Setelah halus nanti ke sini. Ini mesin pengayaknya. Jadi dipilah antara daun. Biasanya yang partikel besarnya itu nanti di atas. Nanti kita bisa gunakan lagi si partikel besar buat biasanya tanaman yang berbatang kayu. Nah, yang halus nanti baru kita aplikasikan ke tanaman sayuran, tanaman hias, anggrek juga bisa. Kalau anggrek tanah tuh kita biasanya pakai kompos. Sama yang
dia yang emang bisa menyerap komposnya. Gitu. Untuk si bakterinya biasanya kita itu pakainya dari usus sapi. Usus sapinya kita hancurkan, ada tambahan air kelapa buat dia perangsang biar dia bisa mengeluarkan si bakterinya. Biasanya ada sporanya. Nah, setelah itu nanti kita ada makanannya. Makanannya bisa pakai gula atau bisa pakai tetes tebu. Nanti kita fermentasi selama 2 minggu. Setelah 2 minggu baru nanti kita aplikasikan. Dikasihkan Biasanya ke gitu. kolam-kolam Iya, ini ke ya. kolam-kolam ini. Gitu. Seperti itu. Sangat menarik sekali ya teman-teman. Dari daun loh. Siapa bisa menyangka dari daun kita bisa menghasilkan pupuk. Ini ya Bu hasilnya. Ya. Boleh dilihat? Boleh, nanti dia hasilnya sudah kayak tanah. Kayak tanah, mirip banget dengan tanah. Aromanya juga udah nggak ada. Hmm. Jadi emang dari fermentasi itu bisa menghilangkan aroma, memperkecil si teksturnya. Baik seperti itu. Sebenarnya izin bertanya. Iya. Kan kadang itu ada beberapa orang yang ingin membuat pupuk kompos, tapi mereka itu tuh bingung caranya gimana. Terus dari pandangan mereka itu kayak bikin pupuk kompos itu ribet. Nah, pandangan dari mbaknya sendiri, Kalau hal tersebut itu kalau di rumah itu ya, kalau seumpama kita kan kalau di sini kelihatannya ribet, mahal ya. Ya. Jadi kalau kita mau bikin di rumah, kalau emang punya pekarangan yang luas, kita bisa bikin lubang. Kayak lubang gitu. Nanti daun yang kita biasanya di depan rumah kan banyak daun-daunan. Kita masukkan ke dalam lubang itu. Kalau emang kita nggak mau ribet nih, nggak punya lubang, kita bisa memanfaatkan timba bekas. Jadi timba bekas dimasukkan aja sih daunnya ke situ. Bisa daun, bisa biasanya kalau ibu-ibu masak kan ada sisa makanan atau sisa sayur ya, bisa dimasukkan juga ke situ. Nah, kalau bakterinya, kalau kita kan pengen percepat bikin bakteri, bisa pakai air. Kalau bapak-bapak ngopi gitu kan, itu kan ada ada ampasnya, teh, terus air beras, itu bisa dimasukkan ke situ. Itu nanti kita bisa menghasilkan 2, selain dia jadi pupuk kompos, juga ada pupuk cairnya gitu. Jadi bakteri itu enggak dari yang kita bikin. Jadi sisa gula, kenapa itu bisa jadi bakteri? Karena dia mengandung manis kan, jadi itu ada makanannya gitu. Karena bakteri itu kan kayak kita membusukkan apa kan mesti tumbuh jamur. Nah, jamur itu kan butuh makan, nah makannya bisa dari situ. Jadi nggak ribet kok bikin kompos tuh gitu. Nah teman-teman semua udah mendengarkan ya penjelasannya. Jadi kita tuh nggak perlu capek-capek ataupun ngeluarin usaha penuh sebenarnya buat bikin kompos di rumah. Dengan bahan-bahan sederhana, dengan bahan-bahan dari sisa olahan dapur ataupun dedaunan yang ada di pekarangan rumah, depan rumah, sebenarnya bisa untuk dibuat kompos. Ini adalah satu terobosan inovasi yang menurut saya inovasi yang sangat bagus, dan bila mana dikembangkan ke depannya bakalan menjadi suatu terobosan baru untuk menghadapi tantangan pertanian berkelanjutan. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Pak Fauzi dan juga Ibu siapa? Mbak Ati selaku narasumber, dan kami izin untuk melihat-lihat lagi sekitar. Ya, terima kasih Bapak. Kali ini kami akan melakukan eksplorasi mengenai salah satu metode urban farming, yaitu hidroponik di UPA Agroteknologi Universitas Jember. Kali ini kami bersama dengan Mas Sugi, selaku praktisi hidroponik di UPA Agroteknologi ini. Baik, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Bapak, hidroponik di agroteknologi itu seperti apa? Nah, kita itu di UPA Taman Agroteknologi itu ada 2 jenis tanaman sayuran hidroponik, vertikal dan horizontal ya. Contohnya seperti di sini dan di sebelah sana ya. Nah, kita di sini mempunyai rak hidroponik yang sistemnya itu cuman ada sirkulasi. Nah, contohnya seperti di belakang, dia mensirkulasikan air dan nutrisi. Jadi kita tidak menggunakan sistem wick ya. Sistem wick itu adalah sistem yang menggunakan air mengendap, cuman menggunakan sumbu saja. Jadi kita menggunakan rak yang ada di sini semuanya itu adalah sistem sirkulasi. Nah, ada beberapa jenis tanaman sayuran hidroponik yang ada di sini. Seperti di depan adik-adik ini adalah sawi pagoda. Nah, dan di sana itu ada sawi pakcoy. Nah, ibu-ibu sini mengatakan itu adalah sawi daging, dan juga ada kangkung.
Juga ada beberapa jenis lagi tanaman sayuran hidroponik yang ada di sini, tapi cuman kita sudah panen. Seperti selada juga ada di sini ya. Selada juga ada, sawi marakot juga ada untuk sistem hidroponiknya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari itu? Terkait metode yang dipilih dari hidroponik, kan tadi dijelaskan kalau metodenya itu pakai air yang mengalir, bukan yang mengendap, Bapak. Iya. Nah, itu kenapa memilih itu? Apa kelebihannya mungkin sama? Kelebihannya itu dari pertumbuhan. Kalau bersirkulasi, nutrisi dan air itu sudah tersiram ke semua tanaman ini. Kalau sistem wick, dia itu mengendap. Nutrisi itu kalau disiramkan ke baknya, dia itu nutrisinya mengendap. Jadi dia tidak disirkulasikan. Jadi tidak merata ke semua tanaman. Nah, itu kendalanya kalau di sistem wick. Kalau di sistem ini, sistem sirkulasi, dia itu lebih bagus pertumbuhannya karena nutrisinya sudah disirkulasikan sama nutrisinya. Gitu loh. Ada lagi? Sebelumnya gini ya Pak. Ye, Kayak tantangan apa saja sih yang secara umum dalam penanaman hidroponik ini? diulang lagi pertanyaannya. Tantangan yang umum dihadapi saat menanam hidroponik ini tuh apa saja sih? Nah, tantangannya kalau untuk hidroponik itu nggak begitu ya, kalau nggak beda dengan konvensional. Kalau hidroponik tantangannya cuman ya di segi kelistrikan aja sudah tantangannya. Karena di kelistrikan itu kita kadang-kadang mati lampu gitu. Nah, dari situ kita cuman menutup saluran sirkulasinya. Jadi di sini kita tinggal nambahkan air aja. Tantangannya cuman itu aja. Oh, berarti kalau misal mati lampu itu metodenya ganti ke yang mengendap Kita sementara. isi di pipanya karena ini kan saluran sirkulasi. Dia itu nggak ada lubang kecuali di sana di sirkulasinya. Ya. Nggak ada lubang kecuali di sirkulasinya. Jadi kita tutup aja kalau kita mati lampu. Jadi kita tambahkan air di dalamnya untuk penanggulangan tanaman ini layu. Karena kalau hidroponik itu lebih cepat layu. Oh, gitu. 2 jam saja sudah, kalau nggak ada air ini pasti layu sudah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Terus izin bertanya Pak, untuk teknik perawatan sederhana yang biasanya dilakukan untuk pemula, itu apa saja ya Pak? Nah, kalau untuk pemula, untuk tanaman sayuran hidroponik itu satu, untuk awal mula untuk penanaman sayuran hidroponik kita belajar pertama itu untuk dari jenis tanaman kangkung. Nah, itu lebih gampang untuk hidroponik. Pertama kali untuk penanaman, untuk belajar untuk menanam sayuran hidroponik. Yang kedua kita belajar dari Pak Coy. Pak Coy juga lebih gampang, tapi lebih gampang kangkung daripada hidroponik, daripada Pak Coy. Karena kangkung itu tidak membutuhkan nutrisi yang banyak. Cukup dia ditanam, membutuhkan nutrisi sedikit dari airnya, sudah cukup untuk pertumbuhannya. Nah, tapi yang jadi permasalahan itu kan di rak. Jadi kalau kita mau belajar, ya kita harus membuat rak hidroponiknya dulu. Ya. Tapi juga bisa kalau mau belajar dari sistem wick juga bisa. Karena kalau sistem wick itu ya pertumbuhannya lebih lambat daripada sistem sirkulasi. Kemudian kalau boleh tahu pemberian nutrisinya itu seperti apa, Pak? Nutrisi seperti apa yang digunakan? Nutrisinya kita menggunakan AB Mix. AB Mix di sana, Mbak, di luar, Mbak. Nah, kita kasih tahu dulu AB Mix-nya itu masih diambilkan sama Mbak Atiknya ya. Iya. Nah, itu kita menggunakan HB Mix dengan ukuran 5 mili per liter air A, 5 mili per liter air B. Mungkin bisa dijelaskan AB Mix itu seperti apa? Nah, ini sih masih diambilkan. Nah, kita hanya menggunakan nutrisi ini. Ini yang merah ini A, yang biru hijau ya, Do ya. Hijau ya, hijau ini yang B. Nah, cukup ini aja. Caranya gini. Kita ambilkan, kita kan ada bak di sana ya. Nah, kita ukur baknya itu ada berapa. Kalau seumpamanya 10 liter, itu kan isinya anggap 10 liter. Kita ambilkan dari sini, pokoknya 5 mili per liter air A, 5 mili dan per liter air B. Kalau kita terlalu pekat pemberiannya,
maka dia akan mengkristal dengan air. Contohnya di sini ada beberapa yang sudah ceket-ceket di rak hidroponik kita. Berarti kasih tahu di pinggirannya itu, Pak. Nah, itu, Mas. Nah, itu yang nutrisi yang sudah mengkristal di pinggirannya. Nah, nanti dia mengkristal. Jadi nutrisinya nggak berfungsi di tanaman sayuran kalau terlalu pekat ya. Iya. Tidak bisa terserap oleh tanaman. Sayurannya. Perbedaannya nanti kalau kalian itu kekurangan dan kelebihan nutrisi itu ada perbedaan di tanamannya. Nah, kalau ini sudah pas nutrisinya karena dia hijaunya bagus. Ya. Kalau dia kekurangan nutrisi pasti daunnya menguning seperti mbaknya itu di belakang itu. Tanamannya ya. Bukan mbaknya, tanamannya ya yang menguning. Iya. Kemudian, nah nanti kalau dia ditambahin nutrisi yang pas, dia akan berubah lagi menjadi hijau lagi. Kayak gitu, Mas. Nah ini, Seperti ini. nah ini kan beda ya. Ini kan yang menguning, ini beda ya kan ya. Nah, iya. jadi dia sudah menghijau. Betul. Nah, dia kemarin ditambahin nutrisi sama mbaknya, jadi dia cepat perubahannya ya. Iya. Nah, kalau kelebihan nutrisi biasanya itu daun itu ciri-cirinya kebakar pinggirnya. Kayak gini. Batangnya ada. Jadi itu kebakar gini. Pinggirannya itu kebakar keliling. Itu kelebihan nutrisi. Caranya kita kalau kelebihan nutrisi tambahkan air saja. Kemudian kalau boleh tahu pergantian airnya itu seperti apa? Kalau pergantian air kita tidak pernah mengganti. Cuman per minggu kita menambahkan air dan nutrisi aja. Karena kan ada kekurangan air mestinya ya Mbak ya. Penguapan dari serapan tanaman yang ada di hidroponiknya. Nanti otomatis ini kan juga menyerap airnya. Nanti otomatis dia berkurang. Jadi setiap minggu kita tambah, kita kontrol, kita tambahin nutrisi juga. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau dari segi biaya itu apa saja sih Pak pengeluaran awal dan operasional yang perlu dipersiapkan untuk memulai menanam hidroponik ini? Kalau operasionalnya itu untuk penanaman hidroponik itu yang pertama itu harus pembuatan rak hidroponiknya. Memang pembuatan awal itu memang agak mahal. Beda dengan konvensional. Kalau konvensional kalau kita punya tanah sendiri nggak usah beli kan, kita tinggal nanam. Kalau ini kita harus membuat rak hidroponik. Rak hidroponik saja seperti yang di belakang itu harganya sekitar 3,5 sampai 4 juta. Untuk satu setnya itu? Satu setnya. Lain tanamannya, lain netpot, lain panel. Cuman untuk rak hidroponiknya, tapi sudah lengkap full bisa disirkulasikan sudah. Itu 4 sampai 5 jutaan gitu. Kalau yang seperti ini paling 2,5 juta. Operasionalnya kalau di hidroponik itu dari awal cuman yang mahal. Untuk belakangnya kan kita sudah punya sendiri. Jadi aman, tinggal menjalankan saja sudah. Terus kelebihan dari menanam secara hidroponik sama secara langsung itu apa? Nah, kelebihannya itu kalau di hidroponik itu kita nggak capek, Dok. Ya, nggak capeknya kita cuman setiap hari ngontrol saluran sirkulasi. Saluran sirkulasinya itu seperti ini. Karena dia menggunakan pompa, jadi kita cek sirkulasi. Ya. Jadi dicek setiap hari. Takutnya ada sirkulasi yang mampet. Otomatis kalau mampet dia kan nggak dialiri nutrisi. Nah, untuk penanggulangan hama, kalau kita mau dijadikan semi organik, karena hidroponik ini kita menggunakan abemik, dia dinamakan semi organik karena dia masih kimia. Jadi kita kalau ada hama di sini pakai sistem jempolisasi, ya. Bagaimana itu Bapak? Nah, Mbak Ati yang tahu itu. Mbak Ati gimana? Gini aja, Mas. Ya, nggak ada hama, pakai jempol aja, dipeledesin itu aja. Itu namanya jempolisasi. Jadi dinamakan semi organik untuk sayuran hidroponik. Gampang kok. Kalau di konvensional kan kita masih nyangkut, penyemprotan, pemupukan. Kalau ini tinggal ngasih nutrisi, tinggal sudah. Cuman masa panennya juga lebih cepat. Masa panen lebih cepat. Sekitar berapa? Kalau untuk tanaman pakcoy itu bisa 25 hari kita panen. Kalau di konvensional bisa 30 hari. Sampai 35. Iya.
Mungkin yang terakhir saran buat mahasiswa yang ingin memulai berhidroponik gitu ya. Kalau untuk mahasiswa, kalau ingin bertani hidroponik, kalau menurut saya itu bagus. Nah, cuman, modal awalnya yang agak besar. Tapi kalau untuk dikembangkan untuk hidroponik, saya yakin untuk mahasiswa UNER itu kayaknya bisa sukses. Karena sudah banyak tanaman sayuran hidroponik yang sudah sukses. Apalagi tanaman apa, Mbak? Selada, Mbak, ya? Kita, kurang banyak stok di kita. Jadi kalau mahasiswa ada yang mau nanam, konfirmasi ke sini punya selada, kita juga bisa bantu untuk menjualkan. Oh, Gitu loh. Kalau kalian ingin menanam, monggo, nggak apa-apa. Nanti kalau ada punya selada bagus, ditawarkan ke kita ambil, kita jualkan. bisa belajar dari sini juga ya, Pak. Bisa, kalau untuk belajar hidroponik kita bisa ajari juga cara pembuatan rak, untuk pemberian nutrisinya kita bisa juga ajari semuanya nanti. Baik, mungkin seperti itu wawancara kami dengan Mas Sugi, dan Mbak Ati. Ya. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video kami. Dan terima kasih kepada para narasumber kami kita yang sangat luar biasa ini. Dan semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih.